Jungle. Audio 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 Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Taufik Akhyar dari SLB Negeri Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua Bimbingan Konseling tahun 2021 di Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran layanan bimbingan klasikal dengan mengangkat tema menerapkan protokol kesehatan bagi anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri Kandangan. Video ini saya buat untuk melengkapi persyaratan uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 bimbingan konseling di Universitas Mula Warman. Berikut videonya. Kita mulailah mama anak-anak Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul sama-sama meskipun lewat daring lah di rumah masing-masing, Bapak di rumah. Kita bisa berkumpul bersama-sama bersilaturahmi. Mama Ataya, mikrofonnya bisa dimatikan dulu. Nah, ya. Ya, kemudian Bapak ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada mama-mama, anak-anak Bapak sekalian semuanya, karena pada hari ini Mama, anak-anak Bapak sekalian sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita bersilaturahmi, berkumpul meskipun lewat daring ya. Alhamdulillah kita bisa sama-sama, nantinya kita akan berdiskusi sama-sama ya. Ada nanti Bapak akan menampilkan materi tentang protokol kesehatan. Kemudian sebelum kita melaksanakan atau melanjutkan kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya sama-sama. Mungkin doanya Bapak aja yang pimpin lah. Ya.
Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin. Wassalli wassalim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wassalamu wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyana bi akhlaqil hasanati wal ilm. Allahumma nawwir qalbina binuri hidayatika kama nawartas samawati wal ard abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan kita berdoa bersama-sama tadi, semoga acara kita pada hari ini berjalan lancar, berjalan dengan baik, dan semoga bisa mendapatkan menambah wawasan bagi kita semua ya. Dan yang terpenting kita bisa bersilaturahmi pada hari ini. Kemudian Bapak ingin menanyakan kabar masing-masing dulu nih. Mulai dari kalau di layar Bapak nih, Fahri paling atas. Fahri. Fahri ya, Pak. Gimana kabarnya Fahri? Baik, baik. Hey. Baik. 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 Baiklah. Terima kasihlah Fahri. Kakak Fahri sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Yes, baik. Baik. Yes, baik. Baik. Kemudian Husna. Husna, gimana kabarnya Husna? Kabarnya Husna ya, Pak? Bapak. Baik. 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 Nggih. Sip. Kemudian si Nashwa. Nashwa. Nashwa gimana kabarnya Nashwa? Mana kabarnya? Lihat, Bapak. Lihat. Lihat. Nashwa. Lihat. Hai. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Nggih. Kemudian Bapak ke Jamil. Jamil. Mama Jamil. Ya, apa aja? Gimana kabarnya Jamil? Baik. Coba. Baik. Baik. Bilang baik. Baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Sip. Kemudian Ataya. Ataya. Ataya, kayak apa kabarnya? Ataya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ataya, Mama Ataya. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik. Sip. Dan ke Hafi. Hafi. Hafi, mikrofonnya hidupi. Nyalakan mikrofonnya Hafi. Pakai tangan aja lah. Gimana kabarnya? Tangannya kayak Pak. Oke, sip. Nih, alhamdulillah baik semua lah. Inge. Kemudian ini Bapak, karena kita kelas ya inilah, Bapak ingin membagikan link absen. Ini link absennya. Bapak bagikan link absennya di pesan. Adalah masuk di pesan. Kalaunya nanti aja. Kalau misalnya agak kesulitan, kita isi nantilah setelah kegiatan kita berakhir, kita bisa sama-sama, mungkin Bapak bantu untuk mengisi link absennya di pesan yang sudah Bapak bagikan tadi lah. Kita lanjut aja. Kemudian untuk kegiatan hari ini nantinya Bapak ada menerangkan mengenai protokol kesehatan 5M. Nanti Bapak akan menampilkan PowerPoint materi itu. Kemudian ada juga video tentang bagaimana cara mencuci tangan. Kita sama-sama nanti praktek bagaimana cara mencuci tangan, bagaimana cara memakai masker. Karena kan
nantinya semoga mudah-mudahan ya pandemi ini cepat berakhir. Kalau misalnya pandeminya sudah berakhir kan nanti kalian akan turun kembali ke sekolah. Jadi kalau misalkan turun kembali ke sekolah juga kan nanti harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi semoga kita berdoa sama-sama ya, semoga pandemi ini cepat berakhir. Karena kemarin juga kita baru saja juga mendapatkan kabar duka ya sama-sama, guru besar kita, Abah Guru Kapuh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kan, merupakan kesedihan juga bagi kita semua ya, mama-mama, anak-anak Bapak sekalian. Itu juga merupakan teguran, peringatan juga bagi kita semua agar kita lebih mendekatkan diri lagi lah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan tidak tahu nih, kita tidak tahu umur kita kapan, kita apakah panjang umur kita atau gimana. Jadi mungkin kita sama-sama aja, apa yang terpenting kan ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh guru kita, ulama kita itu, semoga kita bisa sama-sama bisa mengamalkannya ya Bapak Ibu, mama-mama, anak-anak Bapak sekalian. Bapaknya kan ada. Jadi kalau cerita tentang itu panjang ya, kita lanjut lagi ke kegiatan kita pada hari ini ya, mama-mama, anak-anak Bapak sekalian. Kemudian Bapak ingin tanya satu-satu lagi ya, gimana kegiatannya sehari-hari pada masa pandemi ini, dimulai dari atas lagi ya, dari Fahri. Kakak Fahri. Kakak Fahri gimana kegiatan sehari-harinya? Fahri masih belajar aja kan? Belajar. Yeah. Tinggal belajar tiap habis sholat maghrib biasanya. Jadi pintar. Ketujuh jalan-jalan kah Fahrinya? Ketujuh, Pak. Tapi kalau lagi masa pandemi seperti ini sebaiknya di rumah aja ya Fahri ya. Sambil belajar sama kakak, sama abah, sama mama ya. Oke, kemudian Husna. Husna, gimana? Nana pakai bahaya aja. No. Bahayawan lawan abahnya Husna kah? Sepeda motoran. Harus sepeda motoran aja, Pak. Tinggi. Tapi di rumah masih belajar kalau Mama Husna? Masih, Kadang-kadang. Kadang-kadang. Enggak. Ada apa sambil belajar. Oke. No. Kemudian ke Hafi. Hafi gimana Hafi pada masa pandemi ini? Belajar aja lah Pak Hafi. Mic-nya dipencet dulu Bu, sambil jalan-jalan. HP-nya nggak bisa diam ya Bu ya. Oke, udah Bapak. Kemudian, ada yang keluar, siapa ini keluar? Si Jamil keluar. Nashwa, gimana Nashwa? Nashwa, mamanya Nashwa nih guru, jadi belajar terus nih di rumah nih. Ini kampus Pak Ena beban. Kenapa Mama Nashwa? Mana adiknya, mana Naswa, jadi ayah double. Doan Pak. Udah pas, semangat Mama Nashwa. Tinggi. Kemudian si Ataya. Ataya gimana Ataya pada masa pandemi seperti ini Ataya? Belajar aja lah Ataya.
Nah videonya nge-lag. Nggih, semoga Bapak, harapan Bapak ya, semoga anak-anak Bapak tetap terus belajar lah meskipun kita belum bisa kembali bertatap muka di sekolahan, tapi kan Bapak yakin anak-anak Bapak dengan mama-mamanya, dengan bapak-bapaknya, abah-abahnya, kakak-kakaknya terus aja belajar lah. Kita masalahnya kan kita juga nggak tahu nih pandemi ini apakah cepat berakhir atau masih lama, dan nggak tahu juga apakah umur kita ini. Mudah-mudahan kita disehatkan terus lah mama-mama, anak-anak Bapak sekalian. Nggih. Kemudian selanjutnya Bapak ingin menerangkan mengenai protokol kesehatan. Ini Bapak akan tampilkan lah. Nah, kelihatan lah Mama, kelihatan Kakak Fahri, Mama Husna kelihatan, Mama Nashwa, nggih. Kelihatan Pak. Nggih. Nah, jadi Bapak ingin menerangkan tentang protokol kesehatan 5M. Nah, jadi 5M itu nantinya Bapak jelaskan lah setelah ini apa aja 5M itu. Bapak lanjut. Nah, mengapa harus menerapkan 5M? 5M tadi. Kenapa anak-anak Bapak nantinya kalau misalkan turun kembali ke sekolah ataupun di mana aja ya, di rumah atau pada saat keluar dari rumah, kenapa harus menerapkan 5M agar terhindar dari virus corona. Semoga kita sama-sama ya terhindar dari virus corona. Semoga kita selalu disehatkan. Mama-mama, anak-anak Bapak sekalian, kakak-kakak. Bapak lanjut ya. Nah, apa saja 5M itu? Nah, ini Bapak ingin menjelaskan apa saja 5M. Nah, jadi 5M itu yang pertama itu memakai masker. Jadi M yang pertama itu adalah memakai masker. Masker tahu aja ya, mama-mama, kakak-kakak, anak-anak Bapak sekalian. Kemudian yang M yang kedua itu mencuci tangan. Jadi M yang kedua mencuci tangan. Kemudian M yang ketiga menjaga jarak. Nah, jadi M yang ketiga itu menjaga jarak. Kalau tulisan di sini itu 2 meter. Jadi jangan terlalu berdekatan dengan orang lain. Kemudian yang keempat, M-nya menjauhi kerumunan. Nah, jadi nanti Bapak jelaskan lagi itu apa itu menjaga jarak, gimana menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan itu seperti apa. Ya, anak-anak Bapak sekalian. Kemudian yang M terakhir itu adalah membatasi mobilitas dan interaksi. Nah, jadi mobilitas itu membatasi pergi kemana-kemana kayak gitu. Nah, dan interaksi dengan orang lain. Nanti Bapak jelaskan satu-satu ya. Ini Bapak lanjut. Nah, jadi yang pertama M-nya mencuci tangan. Nah, jadi ini ada cara mencuci tangan. Yang pertama itu kerannya atau airnya dibuka dulu. Kemudian tangan pakai sabun. Kemudian yang ketiga itu digosok-gosok. Setelah ini ada caranya lah, kita sama-sama kah. Kemudian yang empatnya di kayak gini lah. Kecil lagi, kemudian dilap. Ini ada video cara mencuci tangan. Coba Bapak putar lah.
Kelihatan videonya kakak, mama-mama? Pinggih kelihatan. Kelihatan. Videonya lancar aja apa tersendet-sendet? Kakak Fahri, Mama Husna, videonya lancar aja lah. Sendet, ay. Pon? Sendet. Oh, tersendet-sendet lah. Mungkin karena lagi online inilah, jadi videonya tersendet-sendet. Nah, bapak anak-anak kayaknya. Jadi ini videonya tentang 6 langkah cara mencuci tangan. Sebenarnya Bapak ingin sambil lihat video sambil praktek. Tapi tersendat-sendat lah. Nah, mungkin karena ini sedang online, sedang dari ini, jadi mungkin videonya tersendat-sendat lah anak Bapak. Jadi sebenarnya caranya kurang lebih kayak yang di gambar ini anak-anak Bapak sekalian. Jadi dibuka kerannya atau airnya, kemudian pakai sabun, kemudian digosok-gosok. Padahal tadi di videonya tadi ada cara-cara bagaimana cara menggosok tangannya yang baik dan benar. Kalau ini cuma sekilas aja ya Bapak, mama-mama, anak-anak Bapak sekalian. Jadi tangannya ada yang seperti ini, kemudian digosok-gosok seperti ini, ada yang seperti ini sebenarnya. Sebenarnya kalau ini apa mamanya Padil ada ini mungkin bisa mencontohkan yang lebih jelasnya lagi. Tapi nggak apa-apa. Nah, jadi lebih caranya itu seperti ini. Bapak lanjut ya. Nah, kemudian M yang selanjutnya itu memakai masker. Nah, jadi ini ada cara memakai masker dengan benar. Ini ada cara memakai masker dengan benar. Kelihatan ya, mama, kakak-kakak, anak-anak Bapak sekalian. Nah, jadi pertama itu, pertama tutup mulut, hidung, dan dagu. Nah, jadi banyak yang keluar nih. Mungkin sinyal ya. Nah, jadi tutup mulut, hidung, dan dagu nih Bapak sambil contohkan. Oh. Anak-anak Bapak ada menyediakan masker lah di sampingnya. Adalah. Oke, ini Bapak contohkan aja lah. Nanti mungkin mamanya bisa aja ya, kan ya. Ngajari anak-anaknya. Oke. Pertama, tutup mulut, hidung, dan dagu. Kemudian tekan bagian atas mengikuti bentuk hidung, masker atasnya. Mungkin bisa aja ya karena sudah sering juga ya anak-anak Bapak, Mama, Kakak semuanya memakai masker. Oke. Kemudian lanjut ya, Bapak lanjut. Selanjutnya, nah jadi masker itu ada masker medis. Nah, masker medis itu masker medis itu seperti ini ya, anak-anak Bapak. Masker medis itu tidak kelihatan. Nah, masker medis itu hanya bisa 1 kali pemakaian. Kemudian, nah ada masker non medis. Masker non medis itu atau masker kain. Nah, jadi kalau masker kain ini itu maksimal bisa dipakai 4 jam. Nah, jadi lebih awet lah daripada masker
masker medis. Kalau masker medis itu kan mungkin sebentar aja sekali pakai sudah. Kemudian masker kain ini diganti bila maskernya sudah basah, diganti. Dan bisa juga kalaunya bisa aja dicuci dan kemudian bisa digunakan kembali. Kita lanjut ya. Kemudian M yang selanjutnya itu menjaga jarak. Jadi jarak minimalnya yang harus dilakukan anak-anak Bapak sekalian dengan teman-temannya nanti kalau misalnya kita bisa turun lagi ke sekolah ya atau ke luar rumah itu 1 meter. Nah, kenapa penting menjaga jarak? Karena agar meminimalisir terjangkitnya kita dengan orang lain. Kemudian Bapak lanjut ya. Nah, biasanya kan kalau misalnya di tempat tunggu atau ke mana misalnya ada kursi yang ada tanda silangnya. Jadi tanda silang itu jangan diduduki. Jadi harus menjaga jarak. Nah, kemudian kita lanjut. M yang selanjutnya itu menjauhi kerumunan. Nah, jadi ini ada gambar orang sedang berkerumun. Nah, itu tidak boleh ya. Misalnya di pasar atau di mana atau ada tempat kerumunan, kita sebaiknya menghindari. Nah, jadi ini jaga jarak tadi 1 meter. Itu yang bagus. Kalau sedang antri di mana misalkan di ATM atau antri belanja di mana itu harus jaga jarak, menghindari kerumunan. Lanjut. Yang selanjutnya itu mengurangi mobilitas. Mobilitas itu apa? Anak-anak, mobilitas itu keluar rumah atau ke sana kemari bergerak atau misalnya kemana itu sebaiknya dikurangi. Kalau tidak penting sebaiknya jangan keluar rumah atau pergi kemana misalnya jalan-jalan kemana ya, sebaiknya di rumah saja. Nah, tetap di rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Tapi kalau misalnya kayak beli kebutuhan pokok atau yang penting-penting, tidak apa-apa keluar rumah ya anak-anak Bapak sekalian. Asalkan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, terima kasih. Nah, jadi itu Bapak stop dulu ya presentasinya. Tinggal berapa orang nih? 1, 2, 3, 4. Mungkin yang lain karena kenapa Mama Hafi? Tinggi, udah Bapak. Jalan-jalan udah Bapak. Sambil. Nah, jadi tadi itu Bapak sudah menjelaskan mengenai protokol kesehatan. Semoga anak-anak Bapak, mama-mama, kakak-kakak bisa menerapkannya ya. Menerapkannya di kehidupan sehari-hari dan harapannya kalau misalnya harapan Bapak nih kalau misalnya kita sudah bisa masuk kembali ke sekolah, kalian anak-anak Bapak bisa menerapkan protokol kesehatan tadi yang 5M tadi lah supaya kita semoga sama-sama bisa terhindar dari yang namanya virus COVID-19 ini ya. Ini Bapak lihat grup. Ada yang kurang jelas. Nah, kemudian
mama-mama, kakak-kakak ada yang ingin di-sharingkan kah dengan semuanya mengenai keadaan anak-anaknya? Siapa yang mau bicara? Gimana keadaannya di rumah? Atau ada masalah apa misalkan? Ada? Fahri, Naswa, Hafi, Husna. Apa aja Bapak? Siapa yang mau berbagi cerita? Ayo Mas Husna. Mama Husna. Cerita adik Husna kah? Teh aja Pak. Husna nek. Kakak itu aja. Inggi. Paling-paling bakal lewat ading. Nah, Bisa bakal lawan ading lah. tinggi Pak. Si adik adik mana makawane nyinde. Bisa mencemburui lawan ading lah juga lah. Menimburui. Nilainya kada disayangi Pak, sarek. Nah, bisa kayak itulah. Tapi menjaga ading bisa juga lah. Ada bisa, sarek tadi di para ke ading. Mun kada dipisah jadinya lah. Jadi inya ado raget-raget pun abahnya aja. Udah mau nyawan mamanya. Ya mamanya lawan ading aja kah? Mamanya nyawan ading. Inggi. Sayangan abahnya. Selamat. Fahri bang, kayak apa Fahri? Karena kayak biasa Pak aja. Anak sekolah aja. Iya, anak sekolah lah. Ada anak baju anak tolak sekolah lah. Ada Pak yang teh anaknya menculuk baju seorang pian. Amuk-amuk aja lah kalau misalnya kada dituruti ke sekolahan. Ada tuh mau benar kayak asa sadih aja kalau ada jadi ke sekolah. Mudah-mudahan inilah pandemi ini cepat berakhir jadi bisa turunan lagi ke sekolahan sama-sama. Si Naswa. Naswa lagi apa tuh Naswa? Yang mana? Mama Naswa. Mic-nya Mama Naswa belum diklik. Gimana Pak? Enggak. Kayak apa Naswa, Mama Naswa? Anak curhat napa misalnya? Ini bener baik. Sambil Ada berterapi-terapi sekolah aja lah. lagi. Jarang juga Pak di rumah. Kenapa tadi? Dari Karena sekolah lagi nih kondisinya- apa? Ini ke sekolah lagi ini ngalih lo Pak membawa inya belajar kayak tuh nah waktunya tuh apa membiasakan inya. Iya. Kalau anu bisa aja mungkin pian olah kayak jadwalnya Bu misalnya jam berapa misalnya pian kawat nah. Jam seito Oke. aja misalnya jadi Tinggi kadang mencari moodnya yang bagus tuh nama di bener Pak. iya Bang, moodnya si Nasya. Berarti moodnya masih anu ya Bu lah. Tinggi kayak Kayak- tukang teh. Tinggi kayak di kelas biasanya ada yang tekanannya mau benar bagus, ada yang tekanannya kada mau. Nah, ya itu kan Pak Ai. Cuman Mungkin bila karena- adanya belajar online, ini akuan mau Pak teh. Oh, berarti Saya tidak imbay ada kawan. belajar sama adiknya. Inggih, maur pang jadinya kayak itu nah. Tapi nya akuan dibawa Berarti mungkin karena ada kawan lah, ada kawan jadi rasa anak empat juga. Kayak di Nggih. kelas tuh, biasanya karena ada kawan melihat menggawe, jadi rasa keempatnya juga. Yang lainnya mungkin kayak itulah. Iya, ini kondisinya di rumahnya sakahan Lawan mama abah apa enggak lah Bu? biasakan juga Pak menjadwalkannya itu nah kadang
Kami itu pagi kalau sudah jam 9 itu standby sudah Pak Ai. Adiknya online kadang nasuanya diumpatakan juga tapi kita orangnya tangalih. Adingnya tiap hari pula. Tinggi tiap hari Pak Ai dapat tugas terus. Kadang online, kadang offline. Biasa. Asalnya Pak Ai ngajari berdua. Iya makanya itu mama-mama ulun nih misalnya rasa ngalih juga mau umumkan misalnya ini ambil tugas atau apa kayak itu nah kalau Bina berhentian lagi banyak kegiatan apakah macam-macam tuh nah karena kayak anak ulun juga kan tugas-tugas ada terus juga mas lagi kadang-kadang ada tegawi dulu kayak nakah nyer tegawi kayak itu nah jadi kalau misalkan ini pengertian berdahulu aja anak ini misalnya kayak jadi bisa aja walaupun pada hinggi bisa diambil kayak itu nah kadang hendak memaksa juga kayak itu hinggi kalanya Ataya kayak Pak Ataya ada keluhan apa misalnya di rumah atau apa Mama Ataya juga Apalah terputus tadi. hinggi udah apa Buka kalau ada Mama nininya pulang mencari wifi. Ini di rumah nininya lah. Enggak, Pak Ai, Barakan kalau aja Bang lah. ini setiap hari ya kalau begawi sampai jam 5 hanya sampai ke rumah. Jadi masih malam kan malam tetamu anak nih. Bilangnya anak mana jari ngalih juga bano disuruh mah ikut pulpen aja sarek nanya kada anak ada hendak tuh sama tadi kayak Nazwa juga kan yang kurang lebih lah. Mamanya mama lawan abahnya Pang ya kalau jadi rasa kayak itu nah. Sama aja. Ya kayaknya Pak Ai sekolah ya kalau Pak nyaman aja kebiasaannya melihat kawan-kawan juga setiap hari kebiasaan belajar. Ini Pang Bu Ai nah pandemi ini nah kayak pakahan nih maka beda Pak Ai. hendak turunan kada jadi pulang kayaknya ada pengumuman turunan kada jadi pulang. Jadi apalagi yang kayak kita nih kan ya Bu lah anak-anaknya kan pasti harus kayak ulun mengajarinya tuh pasti harus dipegangi tangannya dulu pokoknya didampingi tuh Pang ya kalau didampingi benar. Jadi kalau yang kada jarak jauh kayak ini ulun rasa bingung. Bingung kayak apa, kemajuannya kayak apa atau tingkah lakunya kayak apa bingung. Rasa sedih itu Bang, bingung. Pak, jadi harapan ulun paling saja Pak Ai ada kayak ini setiap minggu atau apa kayak pulang. Inggih makanya ulun bagus saja kayak ini. Kalau nyahan pas ini ulun kawa ya kalau juga. Inggih. Makanya jero ulun nih sambil dimulai-mulai misalnya kayak ini dicobai-cobai kayak apa kayak itu nah. Kalau ada yang sambil-sambil bagus saya Pak Ai sambil dikabirakan. Masalahnya bingung juga ini nih apakah cepat ampihnya tuh nah atau sampai apabila kada tahu juga. Nggih ya kita berdoa aja ya kalau Pak. Berdoa. Paling harapan ulun mama-mama abah-abah kakak-kakak nih Pang yang paling sambil melajari di rumah sambil jangan terbebani lah juga lah ibaratnya kayak itu nah. Amun ulun misalnya menjulungi tugas kalau pina banyak yang terbebani kayak itu nah masalahnya kan ada gawian masing-masing juga berhentian kayak itu nah. Jadi ada apa-apa ibarat kayak itu ada apa-apa kami aja pas kami kawam ambil ya kalau masih seminggu sekali yang semalam tuh kalau aja. Aja lah Inggih. Karena kayak misalnya pengalaman di sekolahan juga lawan pengalaman anak ulun juga ada yang orang tuanya kadang mau jauh tugas terus mana ya gurunya menjurungi tugas terus jadi rasa kayak apa kayak itu dah tapi hendak diturunkan tapi kada dibolehkan pemerintah ya kalau keadaannya ini kada dibolehkan anak yang bisa sekolahan aja kepala sekolahnya bisa kena sanksi jadi takutan ada juga tuh namun misalnya berdiam-diaman menurunkan murid-murid atau ibaratnya turunan kita nih saling menjaga juga Bang Mbak Leh padahal itu hendak aja Bang juga kalau misalnya saling menjaga tuh hendak juga Bang tapi kalau pina
ngaran diatur pemerintahan ini pulang. Ya, Jadi rasa gair karena juga lumut ya bukan. Pak. Nggih. Kamu anu si HP kemudian ke HP. HP nih Pak. Napa? Nih, ya, apa HP? Bener Pak, malah jeri. Anak bener malah jeri rumahnya. Kopiannya dibuang. Jadinya anu, Inggi biasanya di kelas gen kalau misalnya si HP-nya pindah kada tapi mau tuh gen bila anak dilajari membuang dulu ke pulpen. membuang ketawa apa tapinya. Inggi maka tertawa kayak holot-holot tuh nah ya. tapi kadang-kadang bila sudah kawan-kawannya pindah beretaan menggawian umpatan aja inya. Nanya itu pang faktor kawan-kawan ini mempengaruhi aja biasanya supaya anak-anak nih mau belajar. Kalau Jadi gini Pak, misalnya kalau dipakai baju pramuka tadi ya bebauan mamaco. Baju makan baju, pakai begente. Nggih. Si HP ada keluar suara lah sudah lah bebandir misalnya sekata dua kata adalah HP lah. Kayak apa ya? Oh, mama ya kayak itu aja. Nah, kayak ini mama. Nah, ini menyuruh picek Pak. Nah. Tapi sambil lah Bu lah ini mudahan ada sedikit keluar sedikit kayak itu nah. Instruksinya sekata dua kata aja pian tapi jelas kayak itu nah mudah-mudahan ada kayak keluar suaranya. Ini si Jamil kan udah masuk lagi lah. Ada mau WA di grup kayak. Untuk keluar aja. Untuk keluar sorangan di Jamil aja. Nah, ini kemudian mama-mama, kakak-kakak, anak-anak Bapak sekalian, setelah Bapak sampaikan materi tadi, Bapak harapannya semoga anak-anak Bapak sekalian, mama-mama, kakak-kakak bisa menerapkan protokol kesehatan 5M tadi dengan baik. Kemudian ini ada lagi Bapak bagikan link LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, jadi ini Bapak kopikan dulu. Bapak bagikan di pesan sinilah. Nah, itu ada soalnya 5 buting aja pilihan ganda. Tapi bisa aja mengerjakannya setelah kegiatan kita ini selesai lah, dibantu dengan kakak, nanti dibantu dengan mama sambil dibacakan ya, sambil sama-sama mengerjakan dengan anaknya. Sambil dibacakan aja supaya paling tidak ada mendengar sedikit lah anak-anak Bapak, anak-anaknya. Nah, jadi itu diklik, diisi, nanti juga kemudian ini ada lagi satu. Bapak, Pon, linknya kawalah di-share di grup aja, Pak. di sini kada kah? Bilanya keluar, bila keluar kedada lagi yang pesan sebelumnya tuh. Oh, ini. Kayaknya Yang Bapak link share link di absen. WA lah. Link absen tadi ya juga hilang juga. Ini. Karena setelah kegiatan ini Bapak share lagi lah di grup WA. Kalau misalnya kesulitan bisa aja Raina tanya sambil tanya Bapak lah. Memanas suaka tadi dipanggil. Nggih. Video ada kelihatan. Kadang ada video. Nggih. Tunggulah ada yang WA nama Jamil kan. Nah, jadi nanti absennya juga soalnya tadi juga evaluasi hasilnya nanti Bapak kirimkan di grup WA. Jadi nanti dibantu dengan mama, kakak mengerjakannya lah. Jadi bisa juga nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa tanyakan kembali. Kemudian setelah kegiatan ini kalau misalnya ada yang ingin dikonsultasikan dengan Bapak, ditanyakan dengan Bapak, silahkan aja lah chat Bapak atau
telepon Bapak, ada Bapak. Kalau misalnya ada waktu kita bisa saling diskusi lah mengenai anak-anak Bapak semuanya. Karena lama ya kita tidak bertemu. Nah, inggih mama-mama, kakak-kakak, anak-anak Bapak sekalian, Bapak kira kegiatan kita hari ini cukup sampai di sini dulu lah. Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anak-anak Bapak semua, kepada mama-mama, kepada kakak juga, yang sudah meluangkan waktunya untuk berhadir kita bersilaturahmi bersama-sama melalui daring ini ya. Anak-anak Bapak, kakak-kakak, mama sekalian, Bapak ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau ada kesalahan perkataan kita, Bapak mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, juga sudah mengganggu waktu mama, mengganggu kakak, mengganggu anak-anak Bapak semuanya lah. Bapak mohon maaf juga. Kemudian untuk mengakhiri ini, sebaiknya kita berdoa bersama-sama lah. Nah, berdoa aja Bapak dulu. Berdoa. Berdoa dulu. Berdoa. Tangannya gimana? Tangannya kayak Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Amin. Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih lah sebanyak-banyaknya mama, kakak, anak-anak Bapak sekalian. Terima kasih sudah berhadir. Bapak akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Terima kasih. Dadah. Waalaikumsalam. Dadah.